Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Oke, kita lanjutkan materi pertemuan minggu lalu ya. Di video pembelajaran hari ini, kita akan bahas tentang ekspektasi, varians, dan fungsi pembangkit momen. Bedanya, kalau minggu lalu itu kita belajar dari distribusi yang peubah acak diskrit. Pertemuan hari ini kita akan belajar dari yang distribusi peubah acak continue. Jadi ada 4 distribusi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah uniform, lalu ada distribusi normal, lalu yang ketiga adalah distribusi eksponensial, dan terakhir adalah distribusi gamma. Jadi kita akan menurunkan 4 distribusi yang tadi, bagaimana proses mencari ekspektasi dan variansnya. Oke, sebelumnya saya akan ulang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mencari ekspektasi, bagaimana mencari varians, dan bagaimana mencari fungsi pembangkit momen. Untuk ekspektasi simbolnya adalah E besar. Rumusannya adalah kita mencari, kalau dia dari diskrit berarti kita carinya pakai sigma. Kalau dia integral, kalau dia continue, berarti kita pakainya adalah integral. Lalu kalau varians, biasanya yang paling banyak dipakai adalah untuk mencari sebuah varian suatu distribusi, varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Lalu terakhir adalah fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen adalah ekspektasi E pangkat TX, ya, atau XT. Oke, kita akan bahas distribusi yang pertama di peubah acak continue, yaitu distribusi uniform. Seperti ini ya, distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi yang bentuknya spesial. Kenapa spesial? Analoginya adalah namanya uniform. Uniform itu adalah distribusi seragam. Biasanya bahasa Indonesianya adalah distribusi seragam. Analoginya kalau kita pakai seragam, berarti kan semua bentukannya sama ya. Kalau misalkan kita waktu SMA, misalkan kita pakai seragam, berarti semua warna, bentukannya itu sama. Nah, di sini juga sama. Distribusi uniform adalah distribusi seragam. Artinya, seragam di distribusi uniform adalah untuk semua batas-batas X ini, fungsi densitasnya atau fungsi distribusinya atau fungsi peluangnya, fungsi densitasnya adalah sama, yaitu bernilai 1 per B min A, di mana B dan A ini adalah suatu konstanta. Jadi kalau misalkan digambar, nanti distribusi uniform itu bentuknya konstan, mengikuti suatu konstanta tertentu. Oke, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang rata-ratanya. Tentunya, rata-rata adalah simbolnya EX, seperti biasa ya. Ini distribusi uniform, diskrit, atau continue. Kita lihat batas-batasnya. Batas-batasnya dia berupa range, berarti distribusi continue. Berarti untuk mencari ekspektasinya, kita pakai sigma atau integral. Berarti kita pakai integral. Integral terhadap batas-batasnya. Batas-batasnya dari A sampai B, berarti integralnya dari A sampai B. Karena yang mau kita cari adalah ekspektasi X, maka pengali di dalam integralnya adalah X juga. Ya, jadi integral dari A sampai B, X dikali fungsi densitasnya, 1 per B min A. Oke, karena 1 per B min A ini adalah sebuah konstanta, berarti konstanta bisa kita kedepanin ya. Konstanta bisa kita kedepanin. Sini, sekarang berarti tinggal sisa integral X dx. Integral X dx berarti 1 per 2 X kuadrat dari batasnya A sampai B. Kita tinggal masukkan, ganti X-nya, berarti ini B min A. Oke, hasilnya adalah ini. Oke, lalu variansnya. Varians adalah ketika kita mau mencari varians, maka minggu lalu sudah kita bahas juga, varian X adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Tadi yang kita baru dapat adalah yang ini, ekspektasi X-nya. Yang kita belum punya adalah ekspektasi X kuadrat, sehingga kita harus cari dulu ya. Ekspektasi X kuadrat sama seperti tadi, caranya mirip. Integral, karena di dalam ekspektasinya yang mau kita cari adalah X kuadrat, maka yang kita kaliin di dalam integralnya adalah X kuadrat juga.
Dan seterusnya, kalian tinggal uraikan, dapatlah ekspektasi X kuadratnya ini. Oke, lalu tinggal kita masukkan ke rumusan varian X. Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Kalian tinggal masukkan hasil yang tadi kita sudah cari. Hasil akhirnya adalah B min A kuadrat per 12. Itu yang kedua. Nanti di rumah kalian pada saat belajar ini sambil dikerjain sendiri lalu dipecah ya, dicoret-coret sampai hasil akhirnya sama nggak dengan apa yang sudah saya tuliskan. Oke, lalu yang terakhir adalah fungsi pembangkit momen. Tadi secara prinsip fungsi pembangkit momen adalah ekspektasi E pangkat TX. Sehingga yang menjadi pengali di dalam bentuk integralnya adalah E pangkat TX. Ya, batas-batasnya sama seperti tadi. Oke, ini mulai minggu lalu di forum banyak pertanyaan. Bentuk integral dari eksponen, bentuk turunan dari eksponen itu seperti apa? Itu sebenarnya jawabannya ada pada saat kita belajar kalkulus ya. Jadi, mulai sekarang, pada saat kita belajar StatMat, nih kalian di rumah ya, belajar StatMat, selain nonton video saya, di sebelah-sebelahnya harus ada buku kalkulus, harus ada buku peluang, supaya nanti kalau ada yang lupa, tinggal kita buka. Jadi, nggak bingung lagi ya. Oke, eksponen itu adalah, kalau saya biasanya bilangnya adalah dia pangkatnya selalu egois. Mau kita integralin, mau kita turunin, itu pangkatnya nggak akan berubah. Yang berubah adalah konstanta di depannya. Kalau dia integral E pangkat, eksponen pangkat sesuatu, oke, catatan. Kalau saya punya integral, misalkan E pangkat U, ini adalah sebuah fungsi UX dx, maka bentuk integralnya adalah 1 per turunan U. Ini adalah U aksen X, ininya tetap E pangkat UX. Ini adalah bentuk integralnya. Nah, sekarang tadi 1 min B per A ini adalah mengandung X atau tidak? Tidak ya, sehingga ini adalah sebuah konstanta, bisa kita kedepanin dari integral. Berarti tinggal 1 per B min A, integral dari A sampai B, E pangkat TX, dx. E pangkat TX, TX itu adalah sebuah fungsi, berarti pakai catatan yang di sini ya. TX, turunan dari TX apa? Dia diturunkan terhadap X, berarti tinggal T, berarti turunan dari E pangkat TX adalah, integral E pangkat TX adalah 1 per T E pangkat TX. Berarti ini adalah 1 per B min A, 1 per T E pangkat TX. Tinggal kita masukin batasnya dari A sampai B. Oke, masukinlah, dapatlah rumusannya. Ini adalah fungsi pembangkit momen untuk distribusi uniform. Oke, catatan. Di fungsi pembangkit momen itu selalu mengandung variabel T. Jadi endingnya itu di fungsinya selalu mengandung variabel atau ya variabel T ya, ada mengandung T-nya. Itu adalah sudah berupa fungsi pembangkit momen. Oke, itu untuk distribusi pertama, distribusi uniform. Sekarang kita lanjutkan ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi normal. Ini yang paling umum, biasanya kalian paling hafal, distribusi normal. Tentunya distribusi normal adalah salah satu contoh dari distribusi yang pembaca kontinu. Kenapa? Kita lihat batas-batasnya. Batas-batasnya berupa range. Fungsi densitasnya ini harus hafal ya kalian ya. Sebagai anak statistik wajib hukumnya untuk hafal distribusi normal. Fungsi densitasnya 1 per sigma akar 2V, E pangkat, min setengah, X min mu per sigma dikuadratkan. Oke, untuk mencari ekspektasi dan varians dari distribusi-distribusi yang tertentu ya, misalkan yang sedikit rumit, maka akan lebih mudah bagi kita. Caranya adalah pakai fungsi pembangkit momen. Sebenarnya ini ada di bahasan minggu lalu juga. Kita bisa mencari nilai rata-rata dan nilai varians dari fungsi pembangkit momen. Caranya apa? Caranya adalah dengan mencari turunan pertama
dan turunan kedua dari fungsi pembangkit momennya terlebih dahulu. Oke, kalau kita pakai cara yang seperti tadi, yang distribusi uniform, berarti untuk mencari ekspektasi X-nya, kita integralin X dikali fungsi densitasnya ini. Fungsi densitasnya segini panjangnya ya. Mungkin caranya akan lebih rumit dibanding dengan kita lewat fungsi pembangkit momen. Oke, kita akan pakai cara yang kedua, yaitu kita akan pakai lewat fungsi pembangkit momen. Maka, hal pertama yang kalian cari adalah kita harus cari fungsi pembangkit momen dari setiap distribusinya. Oke, untuk yang pertama, untuk distribusi normal, berarti saya harus cari fungsi pembangkit momen dari distribusi normal. Sama seperti tadi, berarti ekspektasi E pangkat TX adalah, ini batas-batasnya dari min ta hingga sampai ta hingga ya. Berarti integral min ta hingga sampai ta hingga E pangkat TX, karena yang di dalam kurungnya E pangkat TX, dikali fungsi densitas dari distribusi normal. Ini adalah Fx dari distribusi normal. Jangan lupa kalau ada integral selalu diakhiri dengan dx ya, kalau kita mengintegralkannya terhadap x. Oke, karena ini panjang, maka saya akan melakukan pemisalan supaya memudahkan kita. Nah, kalau di StatMat itu kalian harus bisa langsung cepet gitu ya, apa yang harus dimisalin, apa yang harus dijabarkan, oh ini sangkutinnya atau sambunginnya ke fungsi apa gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang akan lebih mudah ketika kita pakai pemisalan, kita harus jabarkan gitu ya, sehingga nanti pada saat proses penurunannya itu akan lebih mudah. Sama seperti yang di sini, pada saat kita mau mencari fungsi pembangkit momen dari distribusi normal, maka akan lebih mudah buat kita untuk melakukan pemisalan. Apa yang dimisalkan? Yang kita misalkan adalah yang ini, yang menjadi pangkat eksponennya. Di sini adalah tadi fungsi densitasnya ada yang eksponen min setengah kali x min mu per sigma. Ini yang akan kita misalin nih. Ini saya misalin Z. Ya, saya misalin Z. Z-nya adalah x min mu per sigma. Sehingga saya bisa bentuk juga X-nya adalah tinggal dikali silang kan? Sigma Z plus mu itu adalah bentuk X-nya. Nah, karena saya tadi punya Z, saya punya X, maka saya harus cari turunannya, masing-masing diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Z. Berarti dx, kalau saya turunkan dari sini, dx, turunan X adalah dx, sigma Z diturunkan terhadap Z, berarti tinggal sigma. Mu diturunkan terhadap Z, mengandung Z atau tidak? Tidak, karena dia tidak mengandung Z, berarti konstanta diturunkan pasti nilainya 0. Berarti hasilnya adalah dx sama dengan sigma dz yang ini. Ya, sampai sini bisa difahami ya. Oke, ini akan saya perlambat lagi nih. Kita tinggal sesuaikan ke bentuk sebelumnya. Kita tinggal masukin. Tadi yang kita misalin adalah yang ini, yang saya lingkarin merah kan? X min mu per sigma. Berarti tadi kita misalkan adalah Z. Berarti pangkatnya saya bisa ubah berarti min setengah kali Z kuadrat. Ini hasil pemisalan. Lalu di sini ada dx. Dx tadi kita sudah punya pemisalannya juga. Dx adalah sigma dz. Ini adalah dx. Oke, lalu tadi di depan ada E pangkat TX ini ya, E pangkat TX. TX saya ganti dengan pemisalan yang tadi, yang ini. Ini adalah X-nya, sehingga E pangkat T kali sigma Z plus mu dikali 1 per sigma akar 2V eksponen min setengah Z kuadrat dikali sigma dikali DZ. Ini udah hasil masukin pemisalan ya, yang di sini. Oke, tadi kita punya nih sekarang. Di sini ada sigma, di sini ada sigma. Berarti saya bisa coret. Ini saya coret. Tinggal sisa yang bawah. Ya. Oke, yang ini, E pangkat T sigma Z ditambah mu, itu saya akan buka kurungnya, saya akan pisahkan. Kalau pangkat dijumlah, berarti kalau saya mau pisahin itu sama dengan dikali ya. Berarti ini sama dengan E pangkat T sigma Z, ini, dikali E pangkat mu T.
Jadi itu adalah hasil pemisahan dari yang pangkat tadi kali 1 per sigma E pangkat min setengah Z kuadrat. Oke, di sini kita perhatikan mana yang tidak mengandung Z, karena ini variabelnya adalah Z. Mana yang tidak mengandung Z berarti itu sebuah konstanta, berarti konstanta bisa kita kedepanin. Ya, berarti yang konstanta mana? Ini tentunya ya 1 per sigma, 1 per akar 2V, dia tidak mengandung Z, berarti bisa saya kedepanin. Lalu ini bisa saya kedepanin juga, E pangkat mu T, nggak ada Z-nya, berarti itu sebuah konstanta. Berarti saya tinggal kedepanin E pangkat mu T per akar 2V kali integral E pangkat T sigma Z, E pangkat min setengah Z kuadrat. E pangkat, berarti pangkatnya saya bisa gabungin ya. Sekarang perhatiin yang ini. Saya bisa gabungin, berarti E pangkat ini, perhatiin di sini, karena mengandung basisnya sama, eksponen, berarti pangkat saya gabungin, saya jumlahin ya. Berarti T sigma Z ditambah min setengah Z kuadrat. Atau biar sama bentukannya, saya akan modifikasi sedikit. Ini adalah min setengah Z kuadrat min 2 T sigma Z. Sama atau tidak bentuk yang ini dengan yang ini? Sama ya, jadi karena tadi min setengahnya saya anggap konstanta, karena ini tadi ada T sigma Z, biar bentukannya sama, saya kasih tanda 2. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini adalah bentuk modifikasi berikutnya. Yang ini, dengan yang ini, saya modifikasi gimana caranya biar bentukannya sama, tapi saya menambahkan unsur-unsur tertentu. Saya nambahin ini. Saya tambah sigma kuadrat T kuadrat, tapi saya kurangin juga sigma kuadrat T kuadrat. Ya, jadi bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua itu sama, cuman bentuk yang kedua saya tambahin sesuatu. Tambahinnya apa? Sigma kuadrat T kuadrat min sigma kuadrat T kuadrat. Jadi sebenarnya ini habiskan, tapi kita biarin dulu. Oke. Ini bentuk modifikasi yang tadi ya. Nah, sekarang kita perhatiin. Tadi adalah Z kuadrat min 2 T sigma Z plus sigma kuadrat T kuadrat min sigma kuadrat T kuadrat. Ini bentukannya. Sekarang, kalau pada saat kita belajar kalkulus ya, kita udah punya A min B kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini adalah akan menjadi catatan berikutnya. Bagaimana saya memodifikasi tadi penjabaran eksponen ya, supaya nanti saya lebih mudah. Kita perhatikan. Bentuk ini dengan bentuk ini sama atau beda? Bisa kita ganti ke situ nggak? Bisa ya, berarti A-nya adalah Z, B-nya adalah sigma T. Ya, sehingga bentuk yang saya kurung kurawal itu akan berubah. Ini menjadi ini. Ya, sehingga yang tadi dari sini, dari sini saya akan ganti lagi bentukannya ke sini. Ya, jadi E pangkat bla bla bla-nya akan jadi ini. Lalu DZ. Nah, sekarang kita punya lagi nih, mana yang tidak mengandung Z. Tidak mengandung Z, kita kedepanin. Berarti tidak mengandung Z yang ini nih. Gak ada Z-nya. Berarti itu sebagai konstanta. Bisa kita kedepanin. E pangkat. Nah, bisa kita gabungin dengan yang di sini ya. Sama-sama E pangkat. E pangkat mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2 per akar 2V integral E pangkat min setengah Z min sigma T kuadrat DZ. Berikutnya, ini masih belum selesai, masih belum sederhana. Kita lakukan pemisalan yang kedua. Pemisalan berikutnya adalah ini kita misalin lagi. Kita misalin lagi, misalkan U. U adalah Z min sigma T, maka turunan dari DU sama dengan DZ.
lalu kita tinggal masukkan, maka menjadi yang di dalam integralnya adalah E pangkat min tahingga sampai tahingga 1 per sigma E pangkat min setengah U kuadrat DU. Nah, ini sudah mulai sederhana. Ini, kalau kalian tahu, ini adalah bentuk fungsi densitas dari distribusi normal baku. Normal baku itu adalah pada saat rata-ratanya 0, variansnya 1. Sehingga kalau kita integralkan fungsi densitas terhadap batas-batasnya, itu pasti nilainya sama dengan 1. Ya, ini di minggu lalu juga udah kita bahas bagaimana membuktikan bahwa dia adalah fungsi densitas atau fungsi peluang. Kita tinggal sigmakan atau tinggal kita integralkan terhadap batas-batasnya dari fungsi densitas atau fungsi peluang tersebut. Pasti nilainya harus 1. Nah, ini juga sama. Ya, jadi ini adalah bentuk fungsi densitas dari distribusi normal baku yang kalau kita integralin nilainya 1. Sehingga fungsi pembangkit momennya adalah yang E pangkat mu T plus setengah, E pangkat mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Ini menjadi fungsi pembangkit momen dari distribusi normal. Ya, selesai. Nah, tapi yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah rata-rata dan varians dari distribusi normal. Kita mau buktiin nih. Tadi kita bisa punya pakai cara yang lewat fungsi pembangkit momen. Untuk mencari rata-ratanya adalah kita melakukan turunan terhadap fungsi pembangkit momen. Turunan pertama dari fungsi pembangkit momennya. Oke, ini fungsi pembangkit momennya adalah ini, maka untuk mencari rata-ratanya adalah kita turunkan fungsi ini. Tadi turunan dari eksponen adalah pangkatnya selalu tetap, lalu ini ya, tadi saya punya, tadi baru integral ya, integral E pangkat UX adalah 1 per U aksen X E pangkat UX. Lalu sekarang kalau turunan E pangkat UX, yaitu adalah U aksen X E pangkat UX. Ini catatan yang berikutnya. Ya, kalian tambahin di catatan kalian. Maka, ini adalah turunannya terhadap T. Ini kita turunkan, dapatlah ini. Ini adalah eksponennya, pangkatnya tetap. Nah, untuk mencari rata-rata atau ekspektasi X-nya, kita tinggal memasukkan atau mengganti nilai T-nya sama dengan 0. Ini udah rumusan ya, ganti T sama dengan 0. Sehingga turunan pertamanya ketika kita ganti T sama dengan 0, tentunya ini pasti 0. Ini E pangkat 0, itu pasti 1, berarti ekspektasi X-nya adalah mu. Dapat tuh, lebih mudah. Lalu, untuk mencari variansnya, varians adalah tadi ekspektasi X kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan. Ini kita udah dapat nih, ini kita dapat ekspektasi X yang tadi ya, pakai turunan pertama dari FPM. Lalu yang ini, ekspektasi X kuadrat, kita carinya pakai turunan kedua dari FPM. Oke, jadi kalau ekspektasi X, pangkatnya 1 itu turunan pertama, kalau ekspektasi X kuadrat itu pangkatnya 2, berarti turunin 2 kali. Kalau nanti disuruh nyari ekspektasi X pangkat 3, berarti kita tinggal turunin fungsi pembangkit momennya 3 kali. Nah, berarti saya harus nurunin yang ini ya, turunan pertama. Turunan pertama, saya turunin lagi 1 kali, dapatlah turunan kedua. Nah, ini ada sifat perkalian. Ini masuk lagi ke materi kalkulus. Ketika saya mau mencari turunan dari yang sifatnya perkalian, U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini kan ada perkalian ya di sini. Berarti kita misalin yang menjadi U-nya adalah mu plus sigma kuadrat T, yang menjadi V-nya adalah eksponen mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Kita cari, lalu kalian tinggal uraikan. Nah, ini hasilnya, lalu kita ganti turunan kedua itu ganti T-nya sama dengan 0.
lalu didapatlah hasilnya ini. Itu baru ekspektasi X kuadrat. Berarti variasinya tinggal kita masukkan. Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Hasilnya sigma kuadrat. Jadi terbukti ya, kalau misalkan X distribusinya normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, dia pasti punya ekspektasi X-nya adalah mu, variasi X-nya adalah sigma kuadrat, lalu fungsi pembangkit momennya adalah E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat. Ini adalah bentuk resume ya dari apa yang kita cari. Nah, begitupun dengan yang distribusi ketiga, distribusi eksponensial negatif. Ini yang saya tampilkan di sini eksponensial negatif yang parameternya theta. Tapi nanti ada juga yang distribusi eksponensial tapi parameternya eksponensial, tapi parameternya 1 per theta. Ya, tinggal kalian sesuaikan saja ke fungsi densitas di sini. Berarti nanti fx-nya menjadi 1 per theta E pangkat min X per theta. Ya, tapi kalau yang di sini, yang di modul, saya pakai ininya adalah parameternya theta. Fungsi pembangkit momen sama seperti tadi, maka kita mencari ekspektasi dan variansinya dari fungsi pembangkit momen, maka saya harus cari fungsi pembangkit momennya dulu, E pangkat TX, dikali fungsi densitasnya, lalu saya misalkan yang ini yang di dalam pangkat, misalkan itu menjadi, semuanya ya, ini menjadi U adalah X kali theta min T, maka saya turunkan DU-nya adalah theta min T kali DX, berarti DX-nya adalah 1 min theta min T kali DU. Lalu saya masukkan persis seperti tadi, didapatlah ini adalah fungsi pembangkit momennya. Lalu untuk mencari rata-ratanya, saya turunkan fungsi pembangkit momen itu. Turunan pertama, dapatlah ini. Lalu masukin T sama dengan 0, sehingga didapat ini adalah ekspektasinya. Lalu mencari varias, tinggal cari turunan kedua dari FPM-nya. Didapatlah ini. Lalu ganti T-nya dengan 0, dapatlah ini, masukkan ke rumus varians. Akhirnya dapatlah ini. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita cari fungsi pembangkit momennya, kita turunkan turunan pertama, dapat ekspektasi X, masukin T-nya sama dengan 0, lalu nanti turunin kedua kali, ganti T-nya sama dengan 0, itu menjadi ekspektasi X kuadrat, lalu nanti kita masukkan ke rumus varians. Ekspektasi X kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan. Nah, yang terakhir adalah distribusi gamma. Ini distribusi gamma agak lumayan panjang juga ya. Fungsi densitasnya adalah 1 per, ini kalian sebutnya adalah gamma alfa. 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa, X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. Ya, itu adalah fungsi densitas dari distribusi gamma. Oke, caranya sama, kita cari fungsi pembangkit momennya dulu. Didapatlah mana yang tidak mengandung X itu sebagai konstanta, berarti ini bisa saya kedepanin, itu menjadi konstanta. Di sini ada E pangkat, di sini ada E pangkat, saya akan gabungin, itu akan jadi E pangkat ini. Oke. Lalu saya akan misalkan, untuk memudahkan, yang saya misalkan adalah E pangkatnya. Ingat, jangan salah memisalkan ya. Ketika kalian salah memisalkan, nanti nggak akan ketemu ujungnya. Jadi, ya ini salah satu hal yang harus banyak latihan ya, yang mana yang harus saya misalkan, sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Oke, ini yang dimisalkan adalah yang pangkat di eksponennya. Saya misalin ini adalah U, maka
X-nya tinggal saya substitusi, kali silang ya. X-nya menjadi ini. Lalu saya turunkan X terhadap U, hasilnya seperti ini. Lalu tinggal saya ganti X di sini menjadi ini. Ini juga ada X-nya ganti dengan sini. DX di sini ganti dengan yang di sini. Saya tinggal masukin, dapatlah yang ini. Catatan berikutnya, ketika saya udah masukin, mana yang tidak mengandung U, berarti itu adalah sebuah konstanta, tinggal saya kedepanin. Ini nggak ada ini nggak ada U. Oke, yang ini tidak mengandung U, berarti saya tinggal kedepanin. Oke, bentar. Ini tinggal kedepanin, pangkatnya O. Oke, kita lihat ya. Ini saya bisa pecah lagi. Ini menjadi U pangkat alfa min 1 dikali beta per 1 min beta T pangkat alfa min 1. Karena pangkatnya sama, saya bisa gabungin ya. Lalu di sini kali E pangkat min U, lalu kali beta per 1 min beta T. Ini dan ini sama tidak? Ini dengan ini sama tidak? Ini beta per 1 min beta T, ini pangkat 1 ya. Beta per 1 min beta T pangkat alfa min 1, lalu di sebelahnya ada beta per 1 min beta T pangkat 1. Basisnya sama, berarti kalau saya mau gabungin, tinggal kita jumlahkan pangkatnya kan. Alfa min 1 ditambah 1, berarti sama dengan alfa, sehingga ini menjadi alfa. Oke, ini U-nya yang tadi, ini pindahin ke sini, kali E pangkat U, DU. Ya, jadi itu penjabarannya. Sekarang, ada catatan yang kedua. Kalau kalian di kalkulus belajar fungsi gamma, bentuk fungsi gamma adalah seperti ini. Gamma alfa itu sama dengan integral 0 sampai ta hingga U pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min U DU. Sehingga ini, yang ini dalam bentuk integral, sebenarnya udah saya kasih tanda, itu sama dengan gamma alfa. Oke, itu sama dengan gamma alfa. Jadi, tinggal kita uraikan, gamma, di sini ada gamma alfa, di bawah ada gamma alfa, saya bisa coret. Di sini ada beta pangkat alfa, di sini ada beta pangkat alfa. Saya tinggal coret juga, berarti sisanya tinggal 1 min 1 per beta T pangkat alfa, atau biasanya lebih singkat lagi 1 min beta T pangkat min alfa. Ini adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma. Cari ekspektasinya, kita tinggal turunkan turunan pertama. Oke, turunan pertama berarti pangkatnya berkurang 1, berarti alfa min 1. Alfa min 1 berarti jadinya pangkatnya menjadi, tadi kan min alfa ya, berarti turunannya berarti min 1. Ini menjadi ini. Oke, ini turunannya gimana coba? 1 min beta T pangkat min alfa. Berarti min alfa kedepanin. Oke, min alfa dikali 1 min beta T pangkatnya berkurang 1 ya tadi, min alfa min 1. Lalu di sini karena tadi kita turunkan terhadap T, maka ada turunannya. Turunan di dalam kurung, berarti min beta. Hasilnya adalah min alfa kali min beta, berarti alfa beta, dikali 1 min beta T pangkat min alfa min 1. Ganti T-nya dengan 0. Berarti 1 min 0 pangkat berapapun,
pasti hasilnya 1. Berarti ini adalah ekspektasi X-nya. Oke, lalu untuk mencari variansinya tinggal kita turunin lagi ya. Turunan keduanya sama seperti tadi, tinggal kalian turunkan, lalu nanti ganti T-nya sama dengan 0, didapatlah ini. Ini adalah ekspektasi X kuadrat. Lalu variasinya ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Hasilnya adalah ini. Oke, berarti kalau dia distribusi X, distribusi gamma, alfa, beta, ekspektasi X-nya adalah alfa beta, varians X-nya adalah alfa beta kuadrat, lalu M, X, T-nya adalah apa tadi? 1 min beta T, 1 min beta T pangkat min alfa. Oke, ini adalah resume dari distribusi gamma. Ya, jadi kita hari ini belajar 4 distribusi. Ada uniform, eksponensial, normal, dan distribusi gamma. Kita mencari varians rata-rata lewat cara biasa dan lewat jalur fungsi pembangkit momen. Oke, silahkan dipelajari lagi. Kalau belajar StatMat itu nggak bisa cuma ditonton. Jadi kalian harus mencatat juga, mengulang apa yang saya sampaikan, apa yang dituliskan di modul, kalian uraikan sendiri sampai ketemu hasil akhirnya sama dengan yang sudah saya jelaskan. Oke, sekian video pembelajaran di pertemuan kedua hari ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.